Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siska Aprilia Wardani, saya dari kelas analisis keuangan BIM. Pada video kali ini saya akan membahas seputar analisis keuangan pada sektor kesehatan, yaitu khususnya pada PT Kimia Farma Tbk. Namun sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana profil PT Kimia Farma Tbk. Nah, di sini dikutip dari Wikipedia disebutkan bahwasanya PT Kimia Farma Tbk adalah anak usaha Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi. PT Kimia Farma Tbk mencatatkan saham perdana untuk IPO pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode emiten KF dan komposisi saham sebesar 90,025% milik pemerintah dan sebesar 9,975% milik publik. Selanjutnya, analisis rasio keuangan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu rasio likuiditas. Dapat disimpulkan berdasarkan dari perhitungan dan analisis dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, perusahaan tidak dalam keadaan yang baik untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Nah, misalnya saja pada rasio cepat perusahaan Kimia Farma menunjukkan keadaan likuiditas atau perusahaan tidak baik yang terlihat dari hasil perhitungan rata-rata rasio cepat ini karena aktiva lancar yang hanya tersisa sedikit setelah dikurangi dengan persediaan dan tidak mampu menjamin hutang lancarnya. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas. Nah, untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya, di sini saya menggunakan perhitungan rasio DAR, DER, dan Long Term Debt to Equity Ratio selama 5 tahun yang menunjukkan jika perusahaan dinilai juga kurang baik untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Ambil saja contoh dari perhitungan DER yang menunjukkan perusahaan berada di atas rata-rata standar industri. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula operasional perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, hal ini membuktikan bahwa rasio DER perusahaan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam keadaan yang kurang baik, sehingga dapat dikatakan jika perusahaan tidak efektif di dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Nah, berdasarkan perhitungan dan analisis keseluruhan dari rasio ROA, ROE, NPM, dan GPM, perusahaan Kimia Farma dapat dikategorikan tidak memiliki kemampuan yang baik untuk memperoleh laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Misalnya saja pada rasio ROA, diketahui jika rata-rata industri ROA adalah sebesar 20%, maka dapat dilihat bahwa ROA perusahaan sangat jauh di bawah standar. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dinilai dari pengembalian atas aset perusahaan selama 2 tahun tersebut dalam keadaan yang kurang baik. Namun, untuk menghasilkan laba kotor, perusahaan sudah dikatakan efektif karena mampu menghasilkan GPM di atas rata-rata industri yang telah ditetapkan. Selanjutnya, analisis aktivitas. Nah, pada analisis aktivitas ini, saya menganalisis aktivitas investasi pada PT Kimia Farma Tbk yang dibandingkan dengan PT Indofarma. Nah, karena kedua perusahaan ini sebanding yang mana kegiatan operasional utamanya adalah bergerak pada penjualan obat-obatan. Nah, ambil saja contoh rasio aktivitas pada tingkat perputaran persediaan Kimia Farma yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Indofarma. Nah, jika Indofarma menunjukkan tingkat perputaran persediaan yang cenderung naik, justru hal ini berbanding terbalik dengan Kimia Farma yang menunjukkan tingkat perputaran persediaan yang cenderung turun. Namun penurunan tersebut masih cukup stabil karena tidak terlalu signifikan. Nah, penurunan ini menandakan bahwa terjadi perlambatan dalam perputaran persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki persediaan barang yang semakin besar dalam 5 tahun yang belum diubah menjadi penjualan. Penurunan perputaran persediaan tidak selalu berarti perputaran persediaan tidak baik, karena perputaran persediaan masih mampu menjaga perputaran persediaan dengan stabil, artinya penurunannya tidak besar setiap tahunnya. Namun jika dinilai berdasarkan standar industri secara keseluruhan, jika tingkat perputaran persediaan Kimia Farma dikategorikan tidak efektif. Nah, itu tadi beberapa analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan Kimia Farma dari segi kesehatan keuangannya. Nah, melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan dari beberapa jenis rasio keuangan, kondisi PT Kimia Farma Tbk memberikan gambaran kinerja keuangan yang kurang sehat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Nah, sekian pembahasan analisis keuangan dari saya. Ada sedikit pantun penutup dari saya, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.